Hari ini Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan penyerahan alat peralatan pertahanan dan keamanan di Pangkalan TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma. Apa saja alutsista yang akan diserahkan? Untuk mengetahuinya sudah ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di sana. Selamat siang Iwan. Iwan, bisa Anda infokan agenda hari ini apa saja dan sejauh ini apa saja alutsista yang diserahkan dan mungkin Anda bisa elaborasi spesifikasi dan juga manfaatnya. Ya baik, terima kasih Freddy, dan betul sekali tadi sekitar pukul 10 pagi tadi Presiden Prabowo ini dengan resmi menyerahkan beberapa alutsista yang telah dibeli oleh Indonesia kepada Mabes TNI dan kemudian nantinya akan dioperasikan oleh Angkatan Udara. Dan seperti yang Freddy bisa lihat, ini alutsista yang hari ini yang diserahkan oleh Presiden Prabowo. Yang pertama adalah pesawat tempur Rafale. Ini adalah pesawat tempur buatan Prancis generasi 4,5. Generasi 4,5 ini artinya adalah ini generasi yang cukup canggih begitu ya, hanya satu tingkat saja di bawah pesawat tempur siluman seperti F-22 atau F-35. Jadi memang secara avioniknya sudah canggih, kemudian juga berbagai persenjataan juga sudah canggih, akan tetapi memang belum mengadopsi fitur siluman atau stealth seperti itu, jadi masih bisa tertangkap oleh radar. Dan selain itu di belakangnya itu ada pesawat Falcon. Pesawat Falcon ini adalah pesawat angkut VIP begitu ya, dan Kementerian Pertahanan membeli sebanyak 4 unit pesawat Falcon ini, dan kemudian di belakangnya lagi yang besar itu adalah pesawat A400 buatan Airbus. Itu adalah pesawat angkut dengan kemampuan angkut yang melebihi Hercules, yaitu sekitar kemampuan angkutnya bisa mencapai 30 ton dibandingkan dengan Hercules itu sekitar 19 ton. Dan kembali kepada Rafale, untuk pesawat Rafale ini memang kontrak pembeliannya itu dilakukan pada saat Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yaitu pada tahun 2002 lalu. Dan kemudian Indonesia membeli sebanyak 42 unit totalnya, dan nilai kontrak untuk pesawat Rafale ini adalah sebesar 8,1 miliar US dollar atau bisa dirupiahkan dengan kurs saat ini mungkin sekitar 135 sampai dengan 140 triliun rupiah. Dan Freddy, jika bisa dilihat juga di depan pesawat Rafale itu adalah persenjataan dari pesawat Rafale yang juga dibeli oleh Indonesia. Yang pertama adalah adanya bom pintar, di mana bom pintar ini adalah bom pemandu GPS begitu ya. Jadi dia bisa menghantam sasaran itu ataupun mencapai sasaran itu dengan sangat presisi seperti itu. Dan kemudian di sebelahnya itu adalah Huda, peluru kendali udara ke udara yang dinamakan Meteor, dan itu adalah peluru kendali udara ke udara jarak yang sangat jauh begitu, bisa menjangkau pesawat musuh sampai dengan 250 km. Dan untuk pesawat Rafale ini memang sementara ini yang sudah datang ke Indonesia ini ada sebanyak 6 unit. Dan untuk penerbangnya sendiri, memang saat ini masih, tadi kami sempat berbicara dengan Komandan Skuadron 12, di mana pesawat ini nanti akan ditempatkan. Untuk saat ini, jumlah penerbang yang ada untuk mengoperasikan Rafale ini ada sebanyak 12. Memang terlihat cukup begitu ya untuk 6 buah pesawat Rafale ini, akan tetapi untuk nantinya ada sebanyak 42 unit, maka dibutuhkan setidaknya dalam perhitungan kami yaitu ada sekitar 1,5 kali dari jumlah unit pesawatnya. Jadi akan dibutuhkan nanti akan sebanyak sekitar 60 sampai dengan 80 penerbang seperti itu. Dan ini merupakan tantangan cukup besar bagi TNI Angkatan Udara untuk mempersiapkan SDM ataupun pilot-pilot dari pesawat tempur Rafale ini. Dan untuk pilotnya sendiri sebelumnya sudah dilatih di Prancis, dan kemudian pilot tersebut akan menjadi instruktur untuk melahirkan pilot-pilot baru seperti itu. Dan dari TNI Angkatan Udara, dari Skuadron 12 juga sudah memiliki rencana untuk pelatihan-pelatihan. Jadi nantinya pilot-pilot ini akan tidak akan diproduksi atau akan lahir pilot-pilot baru begitu, sesuai dengan jumlah pesawat nanti yang cukup banyak yang akan dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Dan tadi Presiden Prabowo juga sempat menyebutkan bahwa ini merupakan bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia. Karena memang seperti kita ketahui, selain pesawat tempur Rafale, Indonesia juga saat ini sedang gencar melakukan pengembangan kekuatan pertahanan begitu. Jadi selain pesawat tempur Rafale, nantinya juga kemungkinan besar akan ada pesawat tempur lain dari negara lain seperti misalnya dari China, dari Rusia, dan kemudian juga dari Turki, dan juga dari Korea Selatan. Jadi itu semua akan memperkuat pertahanan Indonesia. Dan juga di laut juga seperti kita ketahui, kita memiliki kontrak pengadaan kapal fregat dan lain sebagainya. Dan salah satu alasan Prabowo untuk melakukan pengembangan kekuatan ini karena yaitu disebutkan bahwa untuk mengantisipasi kondisi global. Karena seperti kita ketahui, di tengah ketidakpastian global yaitu adanya perang di Timur Tengah, kemudian juga kawasan Asia Pasifik
Laut Cina Selatan yang cukup memanas, maka tidak ada jalan lain, maka kita memang harus bersiap walaupun mungkin nantinya Indonesia tidak terlibat secara langsung untuk dalam peperangan begitu ya, akan tetapi untuk spillover ataupun untuk efek dari perang tersebut kita tentu akan mengalaminya, seperti misalnya hambatan jalur logistik dan kemudian lain sebagainya, itu juga akan merupakan satu tantangan keamanan untuk pertahanan yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kembali ke Anda, Teddy. Baik, Iwan Hermawan, terima kasih atas laporan Anda. Tentunya kita nantikan optimalisasi dan juga kegunaan dari alutsista yang sudah ada di Indonesia dan ini kebermanfaatannya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, selamat kembali bertugas koresponden CNN Indonesia, jaga kesehatan Anda dan tim di sana.